Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang gak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Namaku Sambo, pangkatku jenderal, namaku sudah terkenal, sampai ke internasional. Surat terbuka buat Bapak Kapolri, Bapak Lestio Sigit Prabowo. Perkenalkan, nama saya Linda Sinaga, orang memanggilku Cinta Teralala. Tempat tinggal Malang, Jawa Timur, asal Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara Bapak membangun citra Polri dengan adanya kasus Brigadir Joshua? Di mata masyarakat, citra Polri itu sudah hilang. Padahal polisi yang jujur itu masih banyak. Orang-orang lebih percaya kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Seandainya Kopi Joni ada gerai di seluruh Indonesia, mungkin kantor polisi itu sudah tutup. Buat masyarakat Indonesia, kita survei ya. Jawab dengan jujur. Seberapa besar kepercayaan kalian terhadap kinerja Polri? Jawab di kolom komentar ya. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Obi Banis. Oke, seperti biasa kali ini saya mau menyajikan beberapa cuplikan video viral yang lagi beredar viral di media sosial. Di mana video kali ini berkaitan dengan berbagai jenis reaksi dan komentar panas netizen berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo yang belum puas di mata netizen. Di mana berdasarkan pantauan saya, berbagai jenis reaksi dan komentar netizen merujuk kepada hukum yang menjerat kasus Ferdy Sambo belum puas, belum memenuhi standar hukum. Dan seperti apa, bagaimana reaksi dan komentar netizen? Mari kita langsung cek ke video selengkapnya, teman-teman. Kita langsung gas, tonton sampai selesai, jangan di skip. Gas. Surat terbuka buat Bapak Kapolri, Bapak Lestio Sigit Prabowo. Perkenalkan, nama saya Linda Sinaga, orang memanggilku Cinta Teralala. Tempat tinggal Malang, Jawa Timur, asal Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara Bapak membangun citra Polri dengan adanya kasus Brigadir Joshua? Di mata masyarakat, citra Polri itu sudah hilang. Padahal polisi yang jujur itu masih banyak. Orang-orang lebih percaya kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Seandainya Kopi Joni ada gerai di seluruh Indonesia, mungkin kantor polisi itu sudah tutup. Buat masyarakat Indonesia, kita survei ya. Jawab dengan jujur. Seberapa besar kepercayaan kalian terhadap kinerja Polri? Jawab di kolom komentar ya. Saya tunggu, terima kasih. Kalau sudah mau jadi polisi, sudah ikutin aturan internal, ikutin aturan kepolisian. Ikuti pemerintah. Gak ada lagi yang lawan-lawan kebijakan pemerintah, itu namanya pengkhianat. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Kan itu saja sebetulnya. Ya. Negeri ini negeri vigilante, ya. Itu presidennya tersenyum kemana, ada masalah besar, masalah apa, dia nggak ngerti ini urusan. Dia nggak paham. Kalau Anda presiden, Anda move dari satu tempat ke tempat lain, biaya pas pampres, biaya mobil baja, biaya intel, biaya pengamanan itu, rombongan dokter kepresidenan, rombongan macam-macam orang. Karena mahal gerakan Anda, maka beri waktu kepada rakyat kapan Anda selesaikan ini. Kuasa hukum Brigadir Joshua, Kapolri Simanjuntak, udah jadi tersangka,
udah menjadi tahanan. Hari ini ngelapor ke Barreskrim minta pertanggungjawabannya atas penyebaran hoaks dan atas tuduhan si itu bos Taspen Kosasi yang mengatakan kalau si Kamarudin ini mencemarkan nama baik dia. Ini aku kasih tahu sama kalian. Si Kamarudin ini jadi kuasa hukum istri dari Kosasi ini. Yang kata si Kamarudin ini, dia memporak-porandakan uang negara 300 triliun. Dan istrinya katanya banyak kali. Jadi kalian emak-emak ya, ayo. Jangan hanya advokat-advokat sarjana-sarjana hukum aja yang mendukung Pak Kamarudin ini. Kita para emak-emak yang suaminya KDRT, yang suaminya direbut pelakor, ini kalian aku kasih tahu kalian ini keterangannya yang jelas. Ini aku kasih tahu kepanjangan Taspen. Tabungan asuransi untuk pegawai negeri. Jadi dana-dana itu untuk pensiunan hari tua untuk semuanya lah. Itu digelapkan oleh bos Taspen ini. Kata Pak Kamarudin, dia keberatan. Jadi informasi terakhir yang kita dengar dari media sosial, itu bos Taspen ini banyak kali istrinya, berbagai macam agama, kepercayaan istrinya. Jadi informasi juga dari istrinya ini, bertahun-tahun dia udah sabar kali melihat suaminya ini, si bos Taspen ini. Oke, ya kan, ya kan. Jadi gini juga ya kan, perempuan yang merebut bos Taspen ini pun bodoh juga. Udah tahu ada anak orang, kok maulah kau mengambil suami Ibu Leona itu. Udah gila nih perempuan ini. Udahlah ya, itu kita abaikan dulu. Sekarang ceritanya gini, hari ini si Kamarudin ini menjadi tersangka, mau ditahan dia gara-gara itu dia katanya memberitakan hoax. Jadi aku aja emak-emak yang nggak tinggi kali sekolahku ini, yang nggak ngerti kali hukum-hukum ini, yang kerjaku jual cabai di tos 3.000 Batam ini, kan bodoh kalian polisi Barreskrim ini. Kalian buat pula si Kamarudin tersangka, sementara si Pak Kamarudin ini kuasa hukum dari istri bos Taspen ini. Aneh kan? Lucu kan? Bisa kalian dengar informasi dari bos Taspen ini. Kurasa memang udah dikasih duit kalian semua. Tapi nggak ngaruh lah. Itu sudah lebih 300 orang sarjana hukum, advokat-advokat membantu mendukung Pak Kamarudin ini ikut ke Barreskrim dengan berpakaian toga. Dengan berpakaian yang oke kali. Jadi kalau mereka semua sarjana hukum udah mendukung, kuingatkan kalian ya yang sekolah-sekolah kalian tinggi kali itu, yang kalian hidup dalam kebenaran, yang ngerti kebenaran, yang mau menyelamatkan hukum Indonesia ini, mari dukung Pak Kamarudin Simanjuntak. Mak-mak, dengar baik-baik. Semuanya kalian mak-mak dari Sabang sampai Merauke, mari kita dukung Bapak Kamarudin Simanjuntak ini. Dia kuasa hukum mak-mak yang udah dia KDRT kan si bos Taspen. Udah nggak dikasih uang, udah dianiaya, kawin lagi. Kan kurang ajar ini si bos Taspen. Jadi negara ini pun bodoh pula, mau pula membuat ini si Kosasi ini jadi direktur PT Taspen. Pecat aja lah Pak. Masih banyak kan orang yang bisa dipilih untuk menjadi bos Taspen. Iya kan Pak? Jadi semoga, ini doaku ya, semoga hari ini mata orang-orang yang menangani kasus biar sadar, nggak masuk di akal kalau si Kamarudin ini ditahan, dibuat tersangka, sementara dia menjadi kuasa hukum itu perempuan yang jadi istri si bos Taspen ini. Kemarin udah nangis-nangis dia bersaksi kalau si suaminya ini yang udah direbut si pelakor, pelakor ya, pengganggu laki orang ya kan. Kalau suaminya udah dipelakori orang ini, udah nggak pulang-pulang, udah menderita, udah nangis, buat laporan berkali-kali istri yang nggak dari ditanggapi polisi. Nggak 1, 2, 3 kali dia buat laporan istri si direktur Taspen ini, tapi nggak ada tanggapan. Syukurlah dia jumpa ini acara yang anti suap Pak Kamarudin. Jadi kalian harus tahu juga, itu Pak Kamarudin itu nggak manusia sembarangan. Dia sudah mempersiapkan beratus-ratus video kejahatan si direktur Taspen. Aku setuju dengan pendapat Pak Kamarudin ini. Betul itu bos Taspen itu memang manusia nggak tentu arah.
Iya kan Pak? Betul nggak Ces? Betul nggak Mama? Tapi aku yakin dan percaya Tuhan ada di pihak Pak Kamarudin Simanjuntak. Iya kan? Orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalian yang udah nerima suap-suap, menerima uang-uang yang banyak-banyak kali dari Direktur Taspen ini, tolong bertobat. Diam-diam. Mak-mak diam-diam, ayo kita dukung Pak Kamarudin ya. Bapak Sigit yang terhormat, sehat selalu Pak. Saya warga Indonesia, saya mau bertanya sama Bapak Kapolri ya Pak. Coba kalau warga sipil atau orang miskin atau anggota dewan deh atau orang siapa punya senjata satu aja Pak, punya senjata api bodong Pak, itu pasti sudah dipenjara Pak. Sudah dipenjara, ditahan, diborgol, dipermalukan. Kenapa Dito Mahendra yang sudah punya 15 senjata api, tidak jelas dari mana, surat-suratnya juga tidak ada, kenapa masih bisa lenggang kangkung, tidak juga jadi tersangka, tidak diborgol, tidak ditahan? Itu aja yang mau saya pertanyakan Pak. Kenapa ini rasanya tidak adil? Padahal Sambo ini, padahal si Dito Mahendra ini adalah besinya Sambo. Bapak harus adil seperti Bapak mengadili Sambo. Tapi Sambo sudah menerima hukumannya. Tinggal Dito aja nih, besinya si Sambo Pak. Coba Pak telusuri, terus kalau bisa di TSK-in dulu Pak. Ditahan dulu supaya si Dito ini tidak kabur, tidak melarikan diri Pak. Abis ini pasti banyak banget ACC akun fake atau akun haters atau akun apalah gosip pada ngegosipin gue. Ngungkit berita-berita yang lama. Basi, Dito aja dulu Pak, ditangkap dulu Dito Pak. Buruan Pak, 15 senjata api. Sandiwaramu begitu hebat sehingga orang melihat kamulah yang paling benar. Settinganmu begitu rapi sehingga orang melihat kamulah yang tersakiti. Tapi ingat satu hal, kamu akan diadili oleh Allah seadil-adilnya atas apa yang pernah kamu lakukan. Halo, itu Riris Sidabutar. Jangan lupa loh, besok sidang perdana aku. Cus ya, diupdate ke TikTok. Tapi ada amplopnya tidak? Tidak. Aduh, gimana dong beli kopi? Viral, hakim yang loloskan Ferdy Sambo dari hukuman mati ternyata punya anak pecandu narkoba. Nama Agung Suhadi, hakim MA yang loloskan Sambo dari hukuman mati menuai sorotan termasuk kelakuan sang anak Danu Arman. Danu Arman diketahui merupakan mantan hakim yang bertugas di Banda Aceh dan Gianyar. Sosok Danu Arman rupanya pernah disorot terkait merebut istri seorang hakim P yang merupakan pegawai dari Pengadilan Negeri Gianyar, Bali. Kasus tersebut membuat Danu Arman akhirnya diskor selama 2 tahun dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bukannya kapok sampai akhirnya dipindah, Danu Arman justru masuk pusaran narkoba. Danu Arman diciduk polisi saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Akibatnya Danu Arman dipecat secara tidak hormat pada tahun 2022 lalu dan menuai sorotan. Bagaimana menurut kalian? Berita viral tentang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara Brigadir J. Saya perlu klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks. Berita yang benar adalah saya Dr. Kandidat Kamarudin Simanjuntak SIP MSc Mayor Jenderal TNI Purnawirawan saat ini sebagai 1. Dewan Pengawas Perum Perhutani, 2. Ketua Umum Pertina, 3. Sekjen Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan yang keempat, Ketua Paguyuban Akmin 85. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan tersebut, dan kepada saudara saya yang mungkin dengan sengaja memberitakan. Saya sudah memaafkannya, walaupun yang bersangkutan belum minta maaf. Selanjutnya, kami sekeluarga menyampaikan prihatin dan rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhum. Terima kasih. Gue mau bilang ya sama kalian netizen
yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Ini kan pemeriksaan status tersangka, ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan, tapi ditolak. Sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah ini ya perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, itu. Nah, satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, supir klien saya belum diminta keterangan. Inilah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang panggil, bukan dibujuk. Nah kemudian 29 institusi kepala negara ini, oleh presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6 minta keterangan. Belum minta belum? Belum. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Ya, oke guys. Jadi videonya durasi lumayan panjang ya. Jadi guys, seperti itu berbagai jenis variasi komentar netizen untuk menanggapi kasus Ferdy Sambo yang menurutnya hukum yang menjerat Ferdy Sambo belum memenuhi layak standar hukum yang sebenarnya yang sudah diatur oleh hukum itu sendiri. Di mana saya melihat bahwa berdasarkan komentar netizen, di situ netizen juga memberikan reaksi dan komentar yang panas ya, seakan-akan membongkar di balik mafia-mafia yang menjerat hukum kepada Ferdy Sambo yang tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ya, oke guys, di sini juga saya tidak memberikan komentar panjang dan lebar ya. Jadi teman-teman, di sini saya juga memberikan kepada teman-teman semua. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan komen di komentar. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda dan generasi yang akan tumbuh di masa depan di masyarakat Indonesia, di Negara Republik Indonesia ini, mari juga kita harus berdiskusi bersama-sama. Bagaimanakah hukum di Indonesia ini yang sebenarnya? Apakah hukum di Indonesia ini dilemahkan karena uang? Hanya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Mari kita memberikan komentar di kolom komentar untuk berdiskusi. Oke, terima kasih. Sekali lagi, mari kita berdiskusi. Saya Obi Banis, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.